Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang untuk pengajar praktek angkatan 11 Pak Rudi. Selamat datang di SMP 6 Indralaya Utara. Dan untuk rekan-rekan semuanya, salam hormat untuk Ibu Lipa SPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Indralaya Selatan, dan juga Ibu Sulai sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan juga para rekan-rekan sekalian. Baiklah, sebelumnya ada pantun. Permen dikulum, permennya beli di warung Bilia. Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia. Baiklah, marilah kita bersama-sama kita buka acara ini dengan lapas basmalah. Agar pertama berkah acara hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nirlina SPD. Kepada Ibu Nirlina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, Rabu 31 Juli 2024 di SMP Negeri 6 Indralaya Utara ini, kami hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk melengkapi tugas Ibu Dewi Hasanah sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi peserta dan seluruh warga SMP Negeri 6 Indralaya Utara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan selesai. Kalau sudah selesai, tetaplah berbagi pada kita semua. Nanti yang lain ikut melanjutkan, dan jangan lupa tugas pertama kita ialah keluarga. Nampak makan 24 jam ya Pak ya. Kami kemarin tuh Ibu Yanti tuh tetap akhirnya dia sudah merdeka. Nah mungkin itu aja Pak Rudi. Saya juga nitip Ibu Dewi Hasanah, tolong selesaikan tugasnya dengan baik, yang terbaik sampai hari pengumuman. Mungkin mereka ini ada yang salah, tolong dibenarkan. Kalau dia tidak salah berarti dia tidak belajar. Belajar itu pasti ada salahnya. Kesalahan itulah guru yang terbaik untuk yang terbaik untuk memperbaiki. Mungkin itu aja. Ibu juga terima kasih pada guru-guru yang bisa mendukung prosesnya hari ini pada Ibu Dewi. Semoga yang guru yang ada di sini dengan yang di luar juga bisa menjadi contoh yang terbaik untuk angkatan 12. Mungkin itu aja untuk Dewi. Tetap semangat. Insya Allah kesehatan dan izin Allah, tetaplah semangat. Insya Allah pasti ada yang terbaik untuk kita semua. Mungkin itu aja Pak Rudi. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga telah mengunjungi ke SMP 6 Indralaya Utara. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lipa SPD selaku Kepala SMP Negeri 6 Indralaya Utara. Selanjutnya kata sambutan pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Santoso SPD. Kepada Bapak Rudi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam marilah tidak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ibu Liva SPD kami hormati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Indramayu Utara, Wakakeswaan Ibu Sulaina yang kami hormati, dan ibu-ibu guru di SMP N 6 Indramayu Utara yang kami hormati, serta Ibu Dewi selaku CGP angkatan 11 yang kami hormati. Sebelumnya kami mohon izin Bu, kedatangan kami sini untuk melakukan pendampingan, khususnya itu pendampingan yang kedua, ya. Pendampingan kedua di sini nanti ada diskusi tentang visi prakarsa perubahan. Jadi kami sebelumnya sangat mengucapkan terima kasih di sini atas sambutan yang luar biasa dari pihak sekolah, kemudian sudah meluangkan waktu, meluangkan tempat yang baik, ya. Kemudian sudah tadi pagi kami sambut, ya, alhamdulillah dari depan sedang pun ya, dengan senyum yang sumringah, itu sudah sangat wah bagi kami, ya, alhamdulillah, dan kami sangat ucap terima kasih. Bapak, Ibu Pak Sekolah dan ibu-ibu guru yang kami hormati, di sini kami selaku pengajar praktik angkatan 11, ya, mendampingi Bu Dewi di sini, ya, kami sama-sama belajar. Kalau Bu Dewi belajar sebagai CGP, kami belajar sebagai pengajar praktik, ya, gitu. Jadi tidak ada bedanya, posisi hanya berbeda tapi tetap sama-sama belajar, sama dengan ibu-ibu lain, ibu juga Pak Sekolah juga, kita sama-sama belajar. Nah, pada diskusi ini Bapak Ibu, ya, sesuai dengan judul dari Ibu Dewi tadi, yaitu visi dan prakarsa perubahan. Jadi visi ini kami tekankan Ibu Diva, ya, bukan mengubah visi sekolah, ya, tapi visi Ibu Dewi selaku CGP untuk mengadakan perubahan khususnya di kelasnya. Nah, visi ini, ya, dicari yang memang dibutuhkan oleh siswanya, ya. Kira-kira apa saja yang perlu diubah oleh Bu Dewi yang sesuai dengan kondisi kelas, dengan kondisi karakter siswa itu. Nah, bisa saja visi perubahan prakarsa perubahan ini sesuai dengan visi sekolah. Jadi bukan berarti Bu Dewi mengada-ngada membuat dan menyusun visi sekolah yang baru, kan. Jadi siapa tahu nanti ada tanggapan luar bahwa Bu Dewi mau menyanyi visi sekolah, tidak, ya, tapi kita menyelaraskan, ya, antara visi sekolah dengan visi Bu Dewi. Kalau memang misalkan visi Bu Dewi ini dianggap baik dan perlu disinkronkan dengan visi sekolah, ya silahkan dipakai untuk visi tahun depan, gitu. Kalau sebelumnya kemarin ada CGP yang bertanya, Pak, apakah kami harus mengubah visi sekolah? Tidak, ya, kita hanya menyelaraskan khususnya di kelas masing-masing, ya. Dengan perubahan di kelas masing-masing diharapkan akan berimbas dengan kelas lain, ya. Siapa tahu nanti akan sedikit-sedikit membuat perubahan, ya, gitu. Karena seperti ini Bapak Ibu, maaf Ibu-ibu, ya, sorry, ya. Kita sekarang adalah didikan 15 tahun belakang, ya, atau 20 tahun belakang, ya. Bukan pendidikan waktu itu jelek, tidak. Ini buktinya alhamdulillah kita sudah menjadi guru, alhamdulillah, ya kan. Ada yang menjadi Pak Sekolah seperti Ibu Diva, ada yang sebagai Waka, ada yang CGP gitu. Nah, artinya pendidikan dulu sudah baik. Namun, ya, tantangan sekarang kita hadapi tidak lebih sulit dari tantangan yang akan anak didik kita hadapi, ya. Oke, sekarang kita mungkin mengenal baru sampai lihat YouTube, mungkin kalau menonton masih pakai remote, ya. Nah, untuk anak didik kita nanti yang 15 tahun atau 20 tahun akan itu akan lebih canggih, ya. Mungkin saja dari tantangan yang akan anak didik kita hadapi, ya.
Oke, sekarang kita mungkin mengenal baru sampai lihat YouTube mungkin. Kalau menonton masih pakai remote ya. Nah, untuk anak didik kita nanti yang 15 tahun atau 20 tahun akan itu akan lebih canggih ya. Mungkin saja dengan satu kedipan sudah bisa mengubah siaran radio, siaran televisi. Nah, itu yang diharapkan kurikulum baru ini. Jadi kita jadikan anak ini anak yang ya berkarakter dulu. Seperti yang dikatakan Bu Diva, ada orang yang tidak sekolah tinggi, tidak selesai S1 tapi berhasil ya. Itu. Kita contoh saja seperti pengusaha Haji Salim, kan tidak selesai studi dokternya. Ya, malah pilih menjadi seorang pengusaha, alhamdulillah sukses kan. Jadi apa? Bukan hanya kemampuan kognitif untuk menunjang seseorang untuk jadi sukses, tapi bisa juga dengan ya usaha, ya karakter, kemudian dengan relasi, itu juga tidak kalah penting. Bukan berarti orang yang cerdas tidak sukses, sukses juga. Ya, ada yang anggapan belum tentu pintar sukses, tapi jangan kita menganggap seperti menyepelekan orang seperti itu. Buktinya orang yang pintar banyak sukses, ya. Tapi bagi orang-orang yang kemampuan kognitifnya misalnya standar, nah mereka bisa mengembangkan usaha lain, ya, bisa mengambil rezeki dari bidang-bidang lain. Tidak perlu jadi dokter, tidak perlu jadi teknokrat, ya, jadi arsitek, tapi mereka bisa dengan jadi YouTuber, ya, bisa menjadi pedagang, ya, seperti itu. Jadi kami mohon bantuan nanti kepada Ibu Diva, ya, sebagai Pak Sekolah di sini, tolong rekan kita ini nanti ya dimotivasi, ya, ibu-ibu guru lain juga, ya, tolong dibantu Ibu Dewi ini paling sampai Desember, ya. Kalau Desember insya Allah Bu Dewi itu sudah insya Allah sudah mandiri, ya, sudah bisa membuat program-program lain yang lebih hebat lagi. Dan kami tahu Bu Dewi ini orangnya energik, ya, kegiatan kecamatan aktif, kegiatan kabupaten juga aktif, khususnya di bidang olahraga. Nah, nanti bila waktunya tiba kita dengarkan, kita ikuti diskusi kegiatan dari Bu Dewi ini. Ini dapat kami sampaikan Ibu, ya, ibu-ibu lain, ya, kami sangat terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rudi Santoso SPD sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 11, dan beliau juga merupakan Kepala Sekolah SD 19 PLT SD 19 ya Pak, 5 Indralaya Utara. Terima kasih Bapak. Selanjutnya diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh calon guru penggerak Ibu Dewi Hasanah SPD MM. Kepada Ibu Dewi disilahkan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya di depan kita semua sudah ada hidangan ala kadarnya. Silakan untuk dinikmati, Bu Diva, Pak Rudi, sama-sama sambil kita menikmati. Sembari saya presentasi. Awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lipa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Indralaya Utara, kemudian Bapak Rudi Susanto sebagai pengajar praktik kami, dan Ibu Waka Kesiswaan Ibu Sulaina, serta yang saya hormati juga, saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan guru yang saat ini bersedia mendampingi saya untuk diskusi pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan tugas untuk memimpin diskusi. Jadi saya bukan, saya hanya pengarah diskusi saja. Baiklah, ini sekilas info. Hari ini tema kita adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Saya sendiri sebagai Dewi Hasanah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan. Di sini ada pengajar praktik kami, Bapak Rudi Susanto, PLT Kepala Sekolah SD 5 Indralaya Utara. Kemudian fasilitator kami, Bapak Apriyadi SPD, beliau guru SLB di Musi Banyuasin. Kemarin sempat hadir waktu kami Loka 1. Ya, provinsi Bu. Kemudian sebelum kita memulai, saya ada sedikit pantun. Rumput hijau membentang luas, cantik indah dipandang mata. Jangan dulu lelah dan lemas, mari kita belajar dan terus berubah. Sebelumnya kita kulik dulu, apa itu visi sekolah? Misi sekolah itu adalah tujuan atau gambaran ideal yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan sebagai cita-cita kita untuk berkembang di masa depan. Sehingga kita yang ada di warga sekolah ini bisa mencapai tujuan bersama. Kemudian di sini visi sekolah kita yaitu terwujudnya siswa berkarakter, berprestasi, menguasai iptek dan berwawasan lingkungan sekolah. Nah, di sini ada visi kita sebagai seorang guru sebenarnya ingin seperti apa sih impian yang kita jadikan murid kita di masa depan nantinya. Mari kita imajinasi tentang murid kita nanti di masa depan. Kira-kira kita berharap apa sih? Dari gambar di sini, kita nantinya berharap siswa kita bisa menjadi dokter, bisa menjadi pemain sepak bola mungkin, bisa menjadi polisi, ada yang pelukis, atau mungkin nanti hanya menjadi ibu rumah tangga tapi yang memiliki anak lebih berkarakter itu. Menurut Bapak Ibu, adakah di dalam apa yang saya gambarkan ini ada di dalam impian Bapak Ibu saat ini? Oke, silakan Ibu Dwi. Kita masih membahas tentang yang ini dulu. Murid impian kita. Ya, kalau dilihat dari sekilas gambar yang ada di depan, kalau saya memimpikan untuk murid di masa depan itu murid yang mandiri, ya. Kemudian memiliki akhlak mulia. Terima kasih. Dari kesemuanya, terima kasih untuk Ibu Dwi sudah menyampaikan imajinasinya tentang murid di masa depan. Mari kita lanjut untuk memberi sedikit pengembangan melalui kalimat rumpang tentang cita-citaku akan murid di masa depan nanti. Lanjut. Sebelumnya, saya sebagai guru memiliki visi tersendiri, yaitu saya memimpikan nantinya murid yang saya ajar akan menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi dan mandiri. Mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa saya lebih menekankan berprestasi dan mandiri. Sesuai dengan mapel yang saya ampuh PJOK, saya ingin sekali nantinya anak didik saya memiliki prestasi terutama di bidang olahraga. Itu rasa-rasanya sesuai dengan saya mata pelajaran yang saya ampuh dengan harapan saya. Lanjut. Nah, ini tadi yang kata saya, yang kalimat rumpang. Tolong digambarkan menurut Bapak Ibu. Saya ingin tahu apa sih menurut Bapak Ibu cita-cita untuk muridnya nanti. Mari kita bahas yang pertama, yaitu
kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Baiklah, nama saya Alan Widya Rosa. Di sini pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang saya sebagai guru, saya memimpikan anak-anak yang punya sopan santun, di mana akhlak sopan santun itu adalah utama yang dipegang oleh murid itu sendiri untuk masa depannya kelak. Karena sopan santun terhadap guru, sopan santun terhadap teman itu akan membawa perubahan ke masa depannya dan saling menghormati sesama guru dan sesama teman. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Ellen. Terima kasih. Oh ya Mbak, apakah Ibu Dwi masih mau menambahkan yang tadi? Silakan. Cita-cita muridnya loh, ini. Yang memiliki akhlak mulia, Ini memiliki murid yang berakhlak mulia, kemudian mandiri, karena di situ kalau berkaitan dengan akhlak itu yang lain itu ngiring Bu ya, kalau bahasa saya itu mengiring. Jadi anak itu memang fondasi akhlak mulianya harus memang benar-benar kuat gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi sudah menyampaikan berakhlak mulia dan mandiri Bu Sulai tadi satu. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau mungkin dari Ibu? Oke, Bu Nir silakan. Nah, saya sepakat dengan rekan-rekan, yang utama itu ya yang diimpikan siswa yang berakhlak mulia, selain dia beriman dan bertakwa ya. Saya menambahkan, karena kita mengimpikan siswa 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu yang ahli IT atau pintar teknologinya, karena tadi kata Pak Rudi kan, bisa saja dengan mengedipkan satu mata sudah bisa membuka jendela, sudah bisa mungkin rumah nanti sudah terhubung dengan satu sentuhan ya. Ada juga yang saya lihat di filmnya itu bisa menembus kaca badannya. Nah itu jadi mungkin yang 20 kali datang itu diimpikan tuh siswa yang memang ahli IT atau pintar dalam informatika dan teknologi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nirlina sudah menambahkan, yaitu berharap nanti muridnya bisa pintar IT. Masih ada lagi Ibu yang ingin menambahkan? Silakan Ibu Sulaina. terima kasih. Kalau saya itu lebih cenderungnya ya Bu ya, setuju dengan pendapat teman-teman, tapi ingin saya tambahkan sedikit, mungkin murid yang cerdas, berkarakter dan beradab kalau saya, karena kan kita tahu sendiri siswa sekarang itu kan adabnya kurang ya Pak. Maaf sebelumnya Pak ya, kalau ketemu dengan guru saja say hi. Kalau zaman kita dulu kan Pak, kalau bertemu dengan guru itu kan salim, tenang, assalamualaikum Bu. Nah, kalau sekarang kita say Bu, kayak itu kan sekarang. Jadi saya lebih cenderung beradab ya Pak kalau saya. Terima kasih Bu Dewi. Baik, silakan ditambahkan Ibu Sulai bahwa cerdas. Kalau untuk yang beradab tadi saya rasa bisa masuk ke berakhlak mulia dan juga sopan santun ya. Memang benar saat ini kalau ketemu kalau zaman kita dulu, kalau bakal ketemu guru kira-kira males nak saliman atau takut, lebih belelek begitu Pak, menghindar gitu. Tapi kalau anak sekarang ketemu bucu bahu menuju kami tuh, lagi dia tidak apa-apa gitu. Jadi benar. Masih ada lagi nih menambahkan? Oke, silakan Ibu Siska. Saya Bu Siska. Di situ sudah yang saya impikan yaitu mau Atau takut, lebih belelek begitu Pak, menghindar gitu. Tapi kalau anak sekarang ketemu bucu bahu menuju kami tuh, lagi dia tidak apa-apa gitu. Jadi benar. Masih ada lagi nih menambahkan? Oke, silakan Ibu Siska. saya Bu Siska. Di situ sudah yang saya impikan yaitu memiliki siswa yang berkarakter yang baik. Itu saja.
Silakan tambahkan berkat karakter baik. Masih ada lagi? Bagaimana Ibu Lipa? Dirasa cukup untuk yang pertama? Sudah cukup Bu ya. Oke, benar. Saya setuju dengan Ibu Lipa bahwa kita sebenarnya sama memimpikan murid-murid yang memiliki sopan santun, berakhlak mulia, mandiri, pintar IT, cerdas dan berkarakter. Baik, karena dirasa cukup yang nomor 1, kita lanjut ke pertanyaan kedua, bahwa kita percaya bahwa murid adalah, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan kedua? Oke, Bu Nirina silakan. Di sekolah kita ini ya mungkin bukan di kita saja ya, bahwa karakter setiap murid itu punya bakat dan minat masing-masing berbeda. Tidak ada yang minat di seni, satu sisi dia tidak minat di matematika, ya, ada yang minat di matematika tapi di seni dia kaku, kayak itu. Jadi setiap anak mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Menurut Ibu Nirina bahwa murid kita ini sebenarnya memiliki minat bakat yang berbeda. Minat itu tolong dikasih tanda koma Bu, karena minat dan bakat itu berbeda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan Ibu Sulaina, berhubung waktu kesiswaan ya. Terkait dengan siswa. Kalau saya ya, kita percaya bahwa murid adalah murid itu pada dasarnya semuanya pintar bagi saya Pak ya. Kenapa? Karena di sekolah ini sebenarnya mereka itu tuh pada dasarnya sudah memiliki kecerdasan masing-masing. Pintar. Hanya saja mungkin karena biasanya ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan bisa. Jadi mereka tuh lebih cenderung kayak mana ya, kalau di ini tuh ikut-ikut kawan kayak itu Pak ya. Nah, di sekolah inilah diharapkan kecerdasan, kepintaran mereka tuh diasah lagi, yaitu kalau untuk mencari ilmu Pak, saya rasa ke Google juga bisa. Buka Google, buka buku, kalau kami pakai internet itu sekarang sudah pastilah istilahnya kan kalau untuk siswa kita. Tapi di sini kita itu cerdas baik dalam ilmu pengetahuan maupun akhlak. Kalau saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bray. Baik, silakan ditambahkan bahwa menurut Ibu Sulai tadi kita percaya bahwa siswa kita ini pintar dan cerdas. Masih ada lagi? Oke, silakan Bu. Baiklah, saya akan menambahkan kita percaya bahwa murid adalah minat bakat yang berbeda. Dan sini saya akan menambahkan anak yang cerdas sesuai dengan zamannya. Nah, saat ini zaman kita semakin maju dan kita juga harus mencerdaskan anak sesuai dengan zamannya. Seperti tadi iptek, IT harus menguasai dan begitu juga gurunya. Oke, itu saja. Baik, saya rasa sudah disempurnakan oleh Ibu Ellen bahwa murid kita saat ini sebenarnya sudah memiliki minat dan bakat yang berbeda. Juga murid kita sudah pintar dan cerdas sesuai dengan kodrat dan zamannya saat ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kita lanjut yang ketiga? Oke. Di sekolah kita mengutamakan murid yang seperti apa sih? Atau pembelajaran atau pendidikan yang seperti apa menurut Bapak Ibu? Coba kami ingin mendengar dari Ibu Lipa sendiri. Sebenarnya di sekolah kita, Ibu Lipa mengutamakan yang seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih untuk yayasan yang mana saya sebagai pimpinan sih di sekolah ini kita ingin mengutamakan yaitu anak-anak yang pertama Pak Budi mempunyai akhlak dulu. Akhlak, dia mempunyai budi pekerti, mempunyai kebaikan, baru kita bisa memberi pembelajaran. Di sini juga di mana nomor 1, nomor 2 itu dengan Bu Dewi sudah bagus itu pematerian yang visi misi sesuai dengan visi misi kami di sekolah Pak.
mungkin yang ini akan diterapkan di kelas, memang benar itu. Nah, di mana nanti inti dari pertanyaan 1 dengan sampai 6 itu nanti anak-anak itu ngomongin skill, ya Pak ya. Nah, nanti di mana itulah yang sesuai dengan kurikulum Merdeka tadi nanti kita Bu Dewi dengan staf guru-guru yang ini tidak bisa dengan Bu Dewi sendiri bekerja, harus kerjasama. Kita harus menjadi anak-anak itu jangan dipaksakan oleh satu pembelajaran. Mungkin di luar di situ tadi ada Ibu Delina, mungkin ada bakatnya itulah yang akan dikembangkan. Nanti tadi Bu Dewi juga sudah memberikan beberapa gambar Pak Budi. Nanti tadi saya lihat ada anak-anak tuh yang berhasil dengan akademiknya, jadi dokter, polisi, tentara, terus arsitek, mungkin yang punya skill apa materi yang kuat akademiknya. Tapi di situ tadi saya lihat juga ada yang menjadi ibu rumah tangga, nggak perlu dia mau punya akademiknya yang tinggi, cuma dia seorang ibu dan seorang bapak. Terus ada juga pelukis, nggak perlu dia harus matematikanya sekian, bahasa Inggrisnya sekian, tidak. Terus ada juga tadi dulu juga gambarkan di visi-misi itu tadi gambar sepak bola. Sekarang anak-anak di sepak bola kalau dia kita tes akademik matematika bahasa Inggris, ya bismillah, nonsense. Nah, tapi kita dengan speech skill ini Pak, alhamdulillah. Jadi tidak perlu dia harus matematikanya sekian, bahasa Inggrisnya sekian, tidak. Terus ada juga tadi Bu Dewi juga gambarkan di visi-misi itu tadi gambar sepak bola. Sekarang Pak, anak-anak di sepak bola kalau dia kita tes akademik matematika bahasa Inggris, ya bismillah, nonsense. Nah, tapi kita dengan speech skill ini Pak, alhamdulillah. Jadi kita Bapak Ibu, di mana materi dari Bu Dewi itu sesuai dengan visi misi sekolah kita. Jadi coba kita kembangkan anak-anak kita itu dari segi bakatnya. Jadi di dalam pembelajaran kalau tidak bisa dalam sistem sekarang tidak bisa kekerasan Pak. Memang tadi bakat dia kan nanti ada di mana-mana saja. Mungkin kita tadi saya ulangi lagi banyak aktif mata-mata SMP Pak, SD, tapi bisa jadi anggota dewan. Karena kita tidak bisa menyalahkan pendidikan, kita juga tidak menyalahkan akademik. Oh, anak itu tidak, itu bagian kembalinya ke cerita hidup nasib. Tapi setidak-tidaknya mereka harus mempunyai karakter. Dimana karakter itulah ada di ruangan yang kita sebutkan, yang sopan, berakhlak, mandiri, pintar, dan punya kolaborasi dengan sesama teman. Mungkin itu Bu Dewi, dan saya harapkan juga dengan Bapak Ibu, bukan Bu Dewi saja, dengan Pak Rudi sesuai dengan visinya, saya sangat sanggup, sangat mendukung. Insya Allah kalau memang ada, kita jadikan visi misi sekolah. Terima kasih Ibu Dewi, tetap semangat ya. Terima kasih kepada Ibu Lita. Saya rasa kalau di nomor 3 ini, di sekolah kita mengutamakan budi akhlak dan budi pekerti, itu semua hampir satu tujuan kita dengan Ibu Lita ya. Bisa dikatakan bahwa itu kita mengutamakan karakter anak. Jadi saya rasa cukuplah penambahan dari Ibu Lita tadi, sudah terangkum semua. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Jadi saya ingin tahu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, seharusnya murid itu harusnya sadar ketika dia datang ke sekolah itu sadar sebagai apa sih? Di sekolah ini dia datang ke sekolah itu sadar sebagai apa? Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Silakan. Atau ingin mengulik lagi, kita dulu kalau datang ke sekolah tuh ngapui. Aku nanya sama Bapak Ibu dulu ya, karena nanya aku. Silakan. Menurut pengamatan saya, murid di sekolah itu kita sadar betul bahwa mereka ingin mendapatkan pendidikan. Kemudian di sekolah dia ingin kita sebagai guru itu memberikan yang terbaik, membimbing, melatih, kemudian memberikan suatu pembelajaran yang menarik. Itu menurut saya yang insya Allah kelak berguna bagi masa depan mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dwi.
oleh Ibu Dwi bahwa sebenarnya harusnya siswa itu harus sadar ketika datang ke sekolah, harusnya dia mendapatkan pendidikan yang terbaik, entah itu mendapatkan ilmu pelajaran, entah itu mendapatkan pendidikan moral. Disinilah sebenarnya mereka ditempatkan. Jadi saya rasa apa yang sudah disampaikan Ibu Dwi itu sudah terlalu sepakat Bapak Ibu. Oke, lanjut, kita masuk ke pertanyaan kelima. Kita warga sekolah ini yakin, ini pertanyaan khusus, sepertinya khusus untuk kita Bapak Ibu guru. Sebenarnya ketika kita datang sebagai warga sekolah, apa sih yang kita yakinkan? Kita ini sebagai guru ke sekolah ini, datang ke sekolah ini, apa yang kita yakinkan untuk murid kita? Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi, atau moderator kita yang ingin menanggapi. Baiklah, untuk pertanyaan kelima, kita warga sekolah di sini meyakini bahwa kita mempunyai tugas utama, tugas pokok sebagai seorang guru. Bahwa guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Dan di sini makanya mungkin masih dipandang sebelah mata ya Pak oleh warga di luar. Kebanyakan di sini kita selalu dituntut untuk mengajar, padahal kita juga mendidik. Nah, di sini yang sering menjadi kasus di luar, begitu kita mendidik, kita selalu disalahkan cara kita mendidik. Mungkin masih banyak guru yang mendidik dengan pola-pola yang lama. Nah, untuk itu di sini mungkin kami belajar mendapatkan info dari Kalimat Rumpang ini, bagaimana sih kita mendidik itu bisa mendidik, bisa mengajar dengan baik sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Mungkin itu saja Ibu Dewi. Terima kasih kepada Ibu Imas. Memang kata pujangga itu kalau kita belajar lebih dulu satu malam memang berbeda. Dan itu dicontohkan oleh Ibu Imas. Mungkin beliau sudah lebih dulu, terutama dia senior saya untuk saat ini. Jadi mungkin sudah lebih memahami sebenarnya apa yang kita yakini. Dan saya setuju sebenarnya dengan Ibu Imas, dan mungkin merubah atau mengembalikan ingatan kita bahwa kita datang ke sekolah ini sebagai warga sekolah adalah memiliki tugas. Yang pertama, kita memang mengajar, kemudian mendidik, dan satu lagi yang masih hangat-hangatnya kami disampaikan, mungkin Ibu Imas juga lupa, menuntun. Mengajar dan mendidik, mendidik dan menuntun. Saya rasa itu sama ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kira-kira seharusnya kita ini seperti apa sih terhadap murid nantinya untuk mengembangkan ketika di pertanyaan nomor 5 sebagai tugas guru mengajar dan mendidik. Harusnya kita seperti apa? Kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Itu untuk kita. Silakan Ibu Sulai. Kalau bagi saya ya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu bisa berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Karena pada dasarnya anak itu tidak memiliki bukan memiliki 10 mapel itu harus diampu semua bagi saya ya Pak. Karena apalagi di kurikulum merdeka ini, kita kan kurikulum merdeka berarti membebaskan anak untuk memilih 1 atau 2 mapel yang disenangi kan. Jadi di sini saya lebih cenderung di kurikulum ini bakat anak itu dikembangkan. Apabila dia misalnya bakatnya di sepak bola, berarti sepak bola kita kembangkan. Apabila bakat anak melukis, berarti lukis kita harus kembangkan ke situ bagi saya. Atau misalnya dia olimpiade matematika, lebih cenderung misalnya ke matematika, jadi matematika yang harus kita kembangkan, kita olah terus sampai dia berhasil. Nah itu mungkin bagi saya seperti itu Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Sulai. Masih ada yang ingin menyampaikan? Maka kami mohon kepada Bapak Rudi untuk kira-kira
yang harus kami pahami bahwa kita sebagai guru, kalau tadi itu sebagai impian kita sebagai anak, kita sebagai guru itu harusnya menjadi apa? Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Jadi untuk kira-kira yang harus kami pahami bahwa kita sebagai guru, kalau tadi itu sebagai impian kita sebagai anak, kita sebagai guru itu harusnya menjadi apa? Silakan Bapak. Terima kasih Bu Bibi atas kesempatannya. Ini sesuai dengan poin 6, kita dan warga sekolah ini paham banget. Seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan Ibu Sulai tadi, bahwa anak kita ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda ya. Mereka dari rumah diharapkan orang tuanya menjadi anak-anak yang hebat. Makanya orang tua mereka itu menitipkan anaknya ke sekolah-sekolah kita, itu bukan mereka tidak mampu, namun mungkin karena keterbatasan waktu dan kepandaian orang tua, jadi mereka menitipkan anaknya ke sekolah-sekolah kita. Nah, mereka sangat berharap anak-anak ini yang cerdas ini, yang memiliki kompetensi yang dan karakter yang beda ini, di sekolah itu memiliki karakter yang mungkin lebih hebat ya dibanding dari didikan di rumah. Nah, jadi kesempatan kita sebagai guru ya untuk mengolah anak ini kita asah ya. Setiap anak itu memiliki kemampuan dari awal, dari kodrat alam ya. Jadi setiap anak memiliki kemampuan, sedangkan kadang mereka ini, anak-anak ini belum mampu untuk mengetahui pandai mereka itu di mana gitu. Nah, jadi kita yang sudah berpendidikan ya, sudah misalkan studi S1, S2, kita kan sudah belajar, sudah terlatih untuk melihat dan bagaimana kita mengasah dan mengembangkan kemampuan anak-anak ini. Jadi kalau orang tua sudah menitipkan anak sini, kita juga jangan kita sia-siakan ya. Jangan kita sia-siakan, itu kesempatan baik untuk kita. Misalkan ada 10 anak yang kita didik ya, kalau misalkan tidak 10 itu yang berhasil, ada 2 sudah lumayan ya. Karena kita tahu seperti yang disampaikan Ibu Liva tadi, anak dari rumah sudah niatnya bagus, sudah dikasih makan, kasih jajan, kasih semangat dari tuanya. Pas di jalan ya ada senggolan dari kawan, ada ajakan dari kawan yang agak melenceng. Mereka kan anak-anak yang memang masih labil sekarang kondisinya, jadi mereka butuh pengaruh. Nah, tugas kita sekolah itulah kita mengarahkan mereka, memotivasi, dan kita mencari bibit-bibit pandai mereka itu di mana gitu. Jadi sesulit apapun tugas kita sebagai guru, ya kita jalankan ya. Tidak mesti harus seluruhnya harus berkarakter sesuai keinginan kita, tidak mesti harus semuanya pintar ya. Karena kepintaran kecerdasan itu kadang mereka dapatkan dari luar. Seperti ini siswa kami waktu kelas 1 sampai 6 itu termasuk kategori anak yang aktif ya. Teman belajar dijahili, teman main bola disenggol. Selesai SD, SMP, lanjut sama SMA, daftar polisi alhamdulillah lulus. Nah, berarti memang situlah rezeki dia kan. Dan ini jangan kita vonis anak terus nakal sampai bisa dimakan nakal, jangan. Siapa tahu kenakal itu biar jadi apa ya, cerminan dia jadi polisi, dia bisa tahu bagaimana untuk menangani anak-anak yang nakal seperti itu ya. Jadi kita tetap berkolaborasi ya, kita ikuti seminar-seminar pendidikan seperti yang diikuti Ibu Dewi, pendidikan guru-guru bergerak. Kita sambil belajar, kita mengasah kemampuan kita untuk mengarahkan dan mengasah kemampuan anak kita ini. Seperti itu Bu, terima kasih. Pak Rudi,
Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak itu sebenarnya unik. Dan kita sebagai guru itu harus bisa menuntun dan mengembangkan mereka seoptimal seoptimal yang mereka bisa nantinya. Baik, 6 pertanyaan sudah kita jawab. Mari kita simpulkan dari kalimat rumpang ini. Kesimpulan yang pertama yaitu dari hasil yang tadi kita mendapatkan bahwa kita nantinya memimpikan murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, berakhlak mulia. Tadi ada juga yang beliau mengatakan pintar, ipta, cerdas. Kami rangkum dalam berpikir kritis. Tidak ada, masih di nomor 1 yuk. Masih di nomor 1. Maha Esa, mandiri, berpikir kritis dan berakhlak mulia. Mulia. Kemudian di nomor 2, murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing sesuai dengan kodratnya. Murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Itulah kira-kira perbedaan kita pendidikan zaman dulu dengan zaman yang 15 tahun yang akan datang. Kalau sekarang kita masih ngetik sarung, tapi siapa tahu 15 tahun yang akan datang kita kicip keluar kata-kata itu ya. Kemudian sekarang sudah bisa, tapi mohon maaf Pak, laptop memang ada yang bisa, tapi itu kesayangan Bu Sulai, dia udah galak Pak diteriakin, jadi masih pengen disentuh. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita harus lebih menekankan pendidikan karakter. Seperti yang sering kita dengar bahwa itulah kira-kira perbedaan kita pendidikan zaman dulu dengan zaman yang 15 tahun yang akan datang. Kalau sekarang kita masih ngetik sarung, tapi siapa tahu 15 tahun yang akan datang kita kicip keluar kata-kata itu ya. Kemudian sekarang sudah bisa, tapi mohon maaf Pak, laptop memang ada yang bisa, tapi itu kesayangan Bu Sulai, dia udah galak Pak diteriakin, jadi masih pengen disentuh. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita harus lebih menekankan pendidikan karakter. Seperti yang sering kita dengar bahwa lebih baik kita memiliki adab, pintar dalam karakter ketimbang kita pintar dalam ilmu. Ada yang mengatakan bahwa lebih dulu adab baru ilmu. Lebih meningkatkan karakter. Lanjut yang keempat, murid di sekolah itu tempatnya adalah belajar dan mencari ilmu. Baik itu ilmu pendidikan maupun ilmu moral. Belajar dan mencari ilmu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kita sama-sama harus meningkatkan kecerdasan anak atau murid tersebut secara maksimal. Secara maksimal. Menurut Bapak Ibu, setelah kita simpulkan seperti ini, sudah sama dengan yang kita bahas tadi. Baik, setelah sama, mari kita lanjutkan kesesuaian kalimat rumpang dan visi sekolah. Tadi rumpang kita yaitu dijadikan satu, yaitu memiliki murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dan berakhlak mulia, mandiri dan berpikir kritis. Memiliki murid yang beriman. Tuh biasa ngetik WA. Murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri dan berpikir kritis. BME. Berakhlak mulia, mandiri dan berpikir kritis. Berakhlak mulia, mandiri dan berpikir kritis. Kemudian tadi ya kita telah sebelumnya tadi ada visi sekolah, yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, berbudaya, literasi, berkarakter dan peduli lingkungan. Lanjut ke slide berikutnya. Menurut Bapak Ibu, apakah dari rumpang yang kita simpulkan tadi dengan visi sekolah itu sudah sesuai dengan impian kita atau belum? Oke, kita lihatkan lagi Bu di visi sekolah tadi. Nah ini nomor 4, visi sekolah. Terwujudnya siswa berkarakter, berprestasi, menguasai iptek dan berwawasan lingkungan. Dengan kalimat rumpang yang sudah kita simpulkan tadi, kembali lagi ke slide. Sudah sesuai belum dengan impian Bapak Ibu tadi? Tidak ada pertanyaan berikutnya. Oh baik Bapak Ibu, nanti kita tambahkan. Berarti belum sesuai. Jawab Bu, jawab dulu di pertanyaan itu setelah tanda tanya. Berarti perlu ditambahkan. Gitu, baca. Sesuai tapi perlu ada penambahan. Di atas Bu, impian kita. Ada 2 pertanyaan, impian kita di atas. Nah, dan kita sesuai tapi perlu ada penambahan. Baik, kira-kira menurut Bapak Ibu penambahan tadi kurangnya di mana? Perlu penambahan, cukup batas itu baik. Kemudian penambahannya terwujudnya murid yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, kita coba tulis di bawah kesepakatan visi. Terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian berakhlak mulia, betul? Berakhlak mulia. Yang lainnya sudah memenuhi. Berprestasi, mandiri, berprestasi, mandiri dan berpikir kritis. Oke, Bapak Ibu, ini yang kita sepakati. Apa? Oke, Bapak Ibu, ini
yang kita sepakati. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan visi yang kita dapatkan hari ini, yang mungkin bisa kita pakai nantinya saat kita mengajar di sekolah? Ini toh tujuan kita, atau nantinya ketika kita harus kembali memperbarui visi sekolah, siapa tahu nanti Ibu Lipa bisa sedikit menambahkan dari sini. Lanjut, kita sepakat yang ini tadi Bapak Ibu? Oke. Oh, ada di sini ya. Salah, berkarakter maksud aku tadi. Berkarakter itu sudah diambil berakhlak mulia, Bu. Nah. Lanjut kita. Kemudian ini ada prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan. Lanjut. Bawah. Bawah. Di sini kita untuk melakukan perubahan visi tadi, kita harus melakukan sesuatu atau melakukan perubahan. Yang di sini kita sebagai warga sekolah, warga SMP 6 Indralaya Utara ada beberapa, yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga orang tua, yang keempat murid. Saya ingin mendengar kira-kira untuk menjalankan visi yang sudah kita sepakati tadi, kepala sekolah itu harus seperti apa ya? Saya rasa mungkin dari kami guru ya, Bu ya. Oke. Ada yang ingin atau takut jangan-jangan? Aku ada apa? Silakan yang usulan. Oke, terima kasih. Kalau saya ya, Ibu Lipa, ya, seharusnya itu membina dan mengarahkan guru, Bu. Kalau saya, Bu ya, membina, mengarahkan guru serta memfasilitasi guru untuk mengembangkan diri, baik misalnya MGMP apa ya, mengizinkan lah setidaknya, atau seminar yang ada di, kayak kami kan sering ada di Hotel MDR, makanya itu tidak ada berapa kali kami. Mungkin kalau saya begitu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa kalau untuk kepala sekolah yang harusnya membimbing kita sebagai guru, memfasilitasi kita sudah dilakukan oleh Ibu Lipa ya. Buktinya saat ini saya berdiri di sini beliau berkat support beliau. Gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lipa. Terus kami juga diberikan izin ketika harus mengikuti webinar, mengikuti MGMP, itu sudah support terbaik dari Ibu Lipa sebagai pimpinan kita saat ini. Kemudian Maksudnya kita sudah, cuma pada pusat oh iya, udah bisa. selama ini kalau di sini sudah nggak usah dilakukan lagi. Maksud aku tuh dengan Cak ini, yang Cak ini jangan lagi diubah, dipertahankan. Sip. Baik, itu tadi menurut Ibu Sulaina. Kalau sepatu, saya enggak. Kemudian untuk guru yaitu saya rasa kita coba dengarkan dari Ibu Lipa. Menurut Ibu Lipa kita sebagai gurunya harus seperti apa sih? Silakan Ibu Lipa. Jawab, Bu. Tidak ada. Terima kasih pada ibu-ibu yang ada di sini juga.
SMP silakan. Kami absen juga biasa kan ngertikan guys. Ya alhamdulillah ya Pak itu kan biasa. Kami datang dibaca tidak dibaca oleh alhamdulillah juga menggunakan buku kita ini loh. Alhamdulillah yang mengajar kita dari mana-mana saya dengan Bapak Ibu intinya kita harus mempunyai kolaborasi karena kita sama-sama berkolaborasi juga dengan siswa. Nanti dulu anak itu pintar, anak kita bisa tidak bisa jadi yang penting kita sama itu visi-misi kita sepakat tadi di sini kita terapkan, insya Allah antara interaksi antara siswa dengan guru itu bekerja dengan baik sehingga setelah kita lulus ini merasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena guru-guru dan guru itu mempunyai kerjasama dengan baik. Jadi intinya Bapak Ibu tetaplah semangat yang sudah kita terapkan, tetaplah kita berbagi. Alhamdulillah kami dapat 3 menjaga anak kecil dengan IQ dan dikasih ada yang kecil dan kecil. Nah itulah yang kami lakukan dan tetaplah kegiatan berdua itu yang penting intinya tetaplah pertahankan. Mungkin itulah kita bersama-sama harus mempunyai karakter yang seorang pendidikan karakter seperti kata gimana istilahnya silakan buka indahnya Bu Dewi silakan kita bantu mantap lanjutkan. Baik, untuk yang berikutnya yaitu orang tua. Jadi kita mengharapkan orang tua yang seperti apa sih? Ada yang ingin menambahkan? Silakan, Ibu Mir. Saya itu seluruhnya isi sekolah ya karena sekolah. Jadi kalau misalkan ada anak di sekolah ya inisiatif cepat menangkap Untuk terciptanya visi sekolah memang dituntut orang tua yang benar-benar kooperatif dengan pihak sekolah, ingin mendukung program-program sekolah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nurlina. Benar sekali bahwa orang tua itu seharusnya bisa berkolaborasi dengan kita sebagai guru. Jangan sampai menjadi ketakutan ketika kita harus memanggil mereka. Bisa jadi kita memanggil karena anak itu berprestasi. Baik, untuk yang keempat, murid yang seperti apa yang bisa mencerminkan visi tersebut? Ada yang ingin menambahkan? Silakan Ibu Ellen. Murid itu bisa mendapatkan visi atau menjalankan misi kita, yaitu murid harus disiplin, sopan terhadap guru, dan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Baik, kemudian lanjut slide berikutnya, Bu Sulaim. Terima kasih kepada Ibu Ellen, rasanya sudah sesuai untuk
murid itu bisa mendapatkan visi atau menjalankan misi kita, yaitu murid harus disiplin, sopan terhadap guru, dan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Baik, kemudian lanjut slide berikutnya, Bu Sulai. Menurut Bapak Ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Slide 15. Nah, ini ada pertanyaan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan, ada yang ingin menjawab? Apa inisiatif? Ya, silakan Bu Nirina. Mungkin yang selama ini di sekolah kita itu sudah ada kebiasaan sudah ada langsung ya, itu boleh ditambahkan inisiatif perubahan yang dilakukan pertama itu dengan membiasakan diri dengan kegiatan yang sudah disepakati. Misalkan kegiatan yang sudah disepakati, kegiatan keagamaan seperti Jumat hari Jumat mulai umat Islam dari Jumat, maka sudah kita sepakati, sebaiknya kita bisa terbiasa dengan kegiatan itu. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu, baik tugas kita sebagai dengan Kemendikbud sekarang ada PMM kinerja di sini, kita harus tepat waktu, tidak mengganggu tugas kita sebagai pendidik dan tidak mengurangi tanggung jawab kita terhadap pendidik kita. Jadi perlu itu tugasnya dilaksanakan dengan tepat waktu. Nah, kemudian ada lagi membudayakan 5S, senyum, salam, sopan santun ya, dari mana? Nah, itu kalau sudah membudaya di sekolah kita, baik dari mahasiswa, siswa dengan guru, sesama guru, insya Allah sekolah kita akan luar biasa, atmosfernya baik. Saja, terima kasih. Terima kasih pada Ibu Nirina. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencapai visi sekolah itu, yaitu harus membiasakan diri sesuatu kegiatan yang sudah kita sepakati bersama. Baik, lanjut pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Silakan, silakan Bu Dwi. Pertama yang perlu dilakukan sekolah guru hendaknya itu memberikan contoh yang beberapa kegiatan yang disepakati guru harus memberikan contoh yang baik bisa ditonton oleh muridnya. Kemudian untuk orang tua, tugas orang tua di rumah itu memang harus berperan aktif dalam membimbing belajar anaknya di rumah, karena waktu yang terbanyak. Kemudian untuk kepala sekolah ya, memang selama ini sudah dilaksanakan. Kepala sekolah mungkin membimbing dan memfasilitasi guru untuk menerapkan kegiatan yang sudah disepakati. Mungkin itu saja kolaborasi antara orang tua dan guru. Baik, menurut Ibu Dwi tadi bahwa sebenarnya kita
benar-benar harus berkolaborasi. Kepala sekolah yang membimbing kita sekaligus mencontohkan, guru yang meneruskan di kelas untuk mencontohkan kepada murid-murid. Orang tua juga ikut berperan serta dalam membimbing anak-anaknya, dan murid menirukan setiap kegiatan yang diberikan oleh warga sekolah. Lanjut kita yang nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nomor 3. Oke, silakan. Pada moderator. Saya akan mencoba menjawab apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Mungkin salah satunya dengan mengadakan komite sekolah dengan mengundang para wali siswa serta bisa kolaborasi dengan guru serta kepala sekolah dalam menentukan program apa yang akan dicapai dalam 1 tahun ke depan. Dan juga mungkin melakukan apa istilahnya itu kooperatif ya, kegiatan misal kalau di sekolah itu kan kita butuh dukungan penuh dari orang tua. Nah di sini mungkin pihak-pihak tertentu seperti wakil kesiswaan, ibu IPA sebagai kepala sekolah bisa mensosialisasikan kepada orang tua apa sih yang harus disiapkan, didukung agar tercapainya program sekolah yang juga termasuk dalam visi sekolah. Mungkin itu saja, Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Bahwa untuk kegiatan kita yang biar tercapai visi sekolah, yaitu komite sekolah berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang terkolaborasi. Kepala sekolah yang membimbing kita sekaligus mencontohkan, guru yang meneruskan di kelas untuk mencontohkan kepada murid-murid. Orang tua juga ikut berperan serta dalam membimbing anak-anaknya, dan murid menirukan setiap kegiatan yang diberikan oleh warga sekolah. Lanjut kita yang nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nomor 3. Oke, silakan. Pada moderator. Saya akan mencoba menjawab apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Mungkin salah satunya dengan mengadakan komite sekolah dengan mengundang para wali siswa serta bisa kolaborasi dengan guru serta kepala sekolah dalam menentukan program apa yang akan dicapai dalam 1 tahun ke depan. Dan juga mungkin melakukan apa istilahnya itu kooperatif ya, kegiatan misal kalau di sekolah itu kan kita butuh dukungan penuh dari orang tua. Nah di sini mungkin pihak-pihak tertentu seperti wakil kesiswaan, ibu IPA sebagai kepala sekolah bisa mensosialisasikan kepada orang tua apa sih yang harus disiapkan, didukung agar tercapainya program sekolah yang juga termasuk dalam visi sekolah. Mungkin itu saja, Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Bahwa untuk kegiatan kita yang biar tercapai visi sekolah, yaitu komite sekolah berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang terkait. Lanjut, pertanyaan keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Saya rasa 4 dan 5 itu bisa dijawab bersamaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. 5. Coba kalau saya, Silakan Bu Sulay. kalau pendapat saya di sini ya, langkah konkret yang dilakukan yaitu merancang kegiatan pendidikan karakter anak ya. Jadi kan anak itu kan kayak sekarang kan kita sudah dibagi ruang yang satu fase ya, fase desa, fase 2, 3 kan sudah itu kan. Dan itu juga mensosialisasikan
dan memulai pelaksanaan merefleksi kegiatan secara kontinu. Artinya tidak berpatokan kayak ini, kita sudah 2 tahun ini kan kurikulum merdeka kan. Nah, kita sudah dari fase itu dari D1 yang kelas 8 sekarang kan, D1, D2, D3 kan ada 3 ruang, sama kayak kelas 8 ini kan sudah 8 tuh D juga ya. D2 ya namanya. Nah, D2 berarti yang masih kurikulum 13 itu hanya kelas 9 kan. Nah, maksudnya kontinu itu pada saat pemilihan kelas nanti tahun depan itu sama maksudnya tuh, dengan mungkin cara yang berbeda. Karena Pak tahun kemarin yang kelas 8 sekarang itu kan mereka kan kami kan sistemnya kasih angket ya Pak ya. Nah, asesmen diagnostik itu. Mereka itu rata-rata Pak kalau yang kelas 8 sekarang memang tidak tahu kemarin cara menjawab, terus terang Pak. Karena contoh ya Pak ya. Jadi pada saat karena biasa di SD mereka itu kalau sistem ngajarnya ceramah, jadi di situ Pak kami bikin kalian ingin sistem cara mengajar seperti apa? Itu Pak jawabnya ceramah kan? Biasa ceramah. Iya biasa ceramah kan Pak. Jadi kalau kelas 8 kami anggap uji coba lah ya Pak ya, bukan uji coba dalam hal perilaku mereka, bukan. Nah kelas yang ini alhamdulillah sudah dikasih tahu dulu yang audio visual itu seperti apa, yang visual itu seperti apa. Alhamdulillah pembagiannya saya rasa cukup rata dengan sesuai yang mereka jawab. Saya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Sulai. Jadi menurut Ibu Sulai, langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu merancang, kemudian mensosialisasikan, lalu melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk waktunya pada saat refleksi itu harus disesuaikan dengan kesepakatan kita. Bagaimana menurut Ibu Lipa? Apakah itu sesuai Bu? Sesuai. Oke, terima kasih. Sudah kita sepakati ya? Sudah kita sepakati. Lanjut, ini yang terakhir kesimpulan kita. Nah, ini kesimpulan kita. Prakarsa perubahan dari visi yang telah kita sepakati tadi, visi tadi sudah kita sepakati. Sebenarnya kita ingin seperti apa sih? Kesimpulan kita. Baik, silakan Ibu Ella. Baiklah, saya akan menambahkan dalam upaya mewujudkan murid yang memiliki keimanan, akhlak mulia, mandiri, dan berpikir kritis, perlu dirancang dan dilaksanakan program atau kegiatan yang sejalan dengan visi sekolah. Berakhlak mulia, mandiri, dan Berpikir kritis, perlu dirancang Dan dilaksanakan program yang sejalan dengan visi sekolah. Dilaksanakan program yang sejalan dengan visi visi sekolah. Yang sejalan dengan visi sekolah. Dilaksanakan program yang sejalan dengan visi visi sekolah. Itu Bapak Ibu, kira-kira seperti ini prakarsa perubahan kita. Jadi kita harus merancang, kemudian melaksanakan, dan terakhir kita harus nantinya merefleksi. Baik Bapak Ibu, inilah diskusi kita pada hari ini. Saya tutup setelah ini tadi, nanti saya tutup dulu.
warna-warni, kupu-kupu terbang tinggi. Marilah kita selalu berkolaborasi agar bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dan saya tutup diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi Hasanah sebagai CGP Angkatan 11 yang sudah memaparkan prakarsa, visi dan misi. Dan kurang lebih tadi tidak terasa 1 jam lebih kita diskusi pemaparan dari Ibu Dewi, dan kita semua di sini mempunyai kesepakatan yaitu prakarsa perubahan dari visi yang telah disepakati. Keimanan, akhlak mulia, mandiri dan berpikir kritis perlu dirancang dan dilaksanakan program dengan visi sekolah. Baiklah, untuk acara selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Sulaina SPD selaku Wakil Kesiswaan SMP 6 Indralaya Utara. Kepada Ibu Sulaina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulaina selaku Wakil Kesiswaan di SMP Negeri 6 Indralaya Utara. Saat ini kami memiliki 1 calon guru besar angkatan 11 yaitu Ibu Dewi Hasanah SPD MM. Aku jarang Pak dipanggil ini Ibu, karena biasa nggak kamu bala Pak. Jadi aku udah sementing Pak. Dewi ya. Yang pada hari ini tanggal 31 Juli 2024 itu melaksanakan pendampingan individu kedua dengan Bapak Rudi selaku pengajar praktik baik. Kami mengucapkan terima kasih memberikan solusi kepada kami semua perwakilan guru dan perwakilan tenaga pendidikan dalam mengusung visi sekolah dan prakarsa perubahan. Hasil dari sosialisasi ini adalah visi sekolah saat ini sudah membuat beberapa profil pelajar Pancasila, sehingga kami sangat berharap nantinya akan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan impian kita semua. Amin. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh warga sekolah dapat ikut mensukseskan program sekolah. Kami semua mewakili warga sekolah mengucapkan terima kasih atas diskusi dan kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Sulaina selaku Wakil Kesiswaan yang sudah memberikan kesimpulan pada acara hari ini. Datang telat karena nyari dasi, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Ya, untuk rekan-rekan dan kepala sekolah serta wakil kepala sekolah untuk mengisi angket yang sudah disebarkan oleh Ibu Dewi sebagai bahan yang akan dibawa oleh pengajar praktik. Baiklah, beli ikan dengan BASI cukup sekian dan terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ibu Tania selaku pembawa acara diskusi visi dan prakarsa perubahan undur diri. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.